Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Untold Story, kisah di dalam kisah. Hari ini kita menghadirkan narasumber sahabat saya, Mas Dian Kurprianing Nugraha. Selamat siang, Mas Dian. Selamat siang, Pak Iwan. Ya, Mas Dian ini teman saya sejak lama, teman Kokam Pemuda Muhammadiyah, sekarang menjadi Ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kali ini bicara berkaitan dengan seniman budayawan di Muhammadiyah adakah? Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan seni budaya di Muhammadiyah, tentu kita akan bicara sesuatu hal yang jarang dibicarakan. Biasanya kalau kita bicara mungkin pendidikan, kesehatan, ataupun juga dinamika organisasi, tapi kalau seni budaya itu sepertinya jarang-jarang dibicarakan. Sehingga tema kita menggali berkaitan dengan apakah ada seniman budayawan di Muhammadiyah ini. Nah, langsung saja ya dengan Mas Dian sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana sih Muhammadiyah itu bicara berkaitan dengan seni budaya itu? Selamat sore Pak Iwan. Wah, suatu kehormatan sekali. Selamat sore. Ya, diundang di sini untuk ngobrol-ngobrol di acara Untold Story ini terkait dengan seni budaya di Muhammadiyah itu. Secara simpelnya begini saja Pak Iwan. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah itu membuat sebuah lembaga itu adalah sangat penting sekali Mas. Untuk apa membuat sebuah lembaga jika tidak ada urgensinya? Apalagi hasil muktamar di Solo itu malah memisahkan lembaga yang dulu itu lembaga seni budaya olahraga, sekarang lembaga seni budaya sendiri, lembaga pengembangan olahraga sendiri. Berarti kan komitmen Muhammadiyah sendiri terhadap seni budaya itu sangat concern, terbukti dengan berdirinya lembaga seni budaya. Dan tentunya dari awal kan seni budaya di Muhammadiyah itu adalah mubah loh Mas. Tergantung dari tujuan kita. Kalau tujuannya untuk maksiat jelas haram, tapi kalau untuk sarana pendidikan, sarana dakwah, untuk sarana kebaikan bahkan mungkin bisa jadi wajib kalau untuk dakwah itu. Ini prinsipnya mubah. Makanya tadi kan terkait dengan seni budaya di Muhammadiyah ini dari pimpinan pusat saja sudah membuat lembaga, jadi ini sangat penting. Jadi ketika nanti di luar ada narasi bahwa Muhammadiyah anti budaya, Muhammadiyah anti seni dan sebagainya, itu saya kira kembalikan lagi. Loh, untuk apa ada lembaga seni budaya kalau Muhammadiyah itu anti seni dan budaya? Simpelnya seperti itu Pak Iwan. Jadinya Muhammadiyah itu tidak mengharamkan musik ya? Oh tidak Mas, tergantung tujuannya. Gitu. Kalau musiknya itu sambil minum-minuman keras ya itu dilarang. Tapi kalau musiknya itu tentang hiburan semata, kemudian untuk mengajak kebaikan, bahkan musik pendidikan itu malah bisa dikatakan wajib. Untuk semangat nasionalisme itu bisa dikatakan wajib loh Pak itu. Kalau kita tergantung tujuannya seperti itu. Iya, karena Muhammadiyah juga punya lagu Sang Surya yang kita nyanyikan kalau ada kegiatan resmi Muhammadiyah. Ya. Kalau ada lembaga seni budaya, itu apa kegiatan yang biasa dilakukan berhubungan dengan seni budaya di Muhammadiyah itu? Ya banyak sih Pak Iwan. Kalau untuk kegiatannya, kalau di DIY sendiri ya kita memang mengklasterkan kegiatan-kegiatan terkait dengan budaya. Nanti ya ada di sejarah, ada di sastra, seni pertunjukan, seni rupa. Kita mengadakan event-event tersebut dan juga mengadakan sanggar-sanggar seni budaya yang ada di kabupaten kota. Kita dorong untuk sanggar-sanggar yang ada di kabupaten kota, di LSB di kabupaten kota masing-masing untuk menggerakkan seni dan budaya di Muhammadiyah. Menarik ini, ada sanggar budaya. Ini pertanyaan sederhana sih bagi saya yang tentu orang Muhammadiyah juga ya. Apa ada sih
seniman dan budayawan di Muhammadiyah itu? Wah, jelas. Memang untuk mendeklarasikan saya seniman, saya budayawan itu kalau di kalangan seni budaya itu memang tidak lazim ya. Tapi yang bisa menggelarkan itu adalah orang-orang yang mengamati. Sudah dari awal berdirinya Muhammadiyah itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang seniman tuh Mas. Selain seorang kiai kan ketika di Sang Pencerah itu kan divisualisasikan bermain biola. Dan jangan lupa Mas, Buya Hamka itu adalah seorang seniman budayawan besar toh. Iya, Novel-novelnya sastrawan itu. Iya. Kemudian kalau di tingkat lokal ya sangat banyak. Nah, ini PR kita Mas, lembaga seni budaya. Karena rata-rata dari kita itu kurang mengorkestrasi, kurang mengkolaborasi. Jadi selama ini masih berjalan sendiri-sendiri dan mungkin belum kita rangkul. Nah ini PR kita. Makanya kalau ditanya seniman budayawan Muhammadiyah itu ada datanya endi ya kita masih bingung. Makanya salah satu program kita adalah juga pendataan terkait dengan seniman budaya Muhammadiyah yang ada di DIY. Setidaknya kita bisa mengetahui dan bisa berkomunikasi dan juga yang penting adalah kolaborasi untuk berdakwah melalui jalur kebudayaan. Dengan budaya itu kan tidak sebatas di seni Mas. Muhammadiyah itu kan melahirkan banyak sekali kebudayaan yang sangat bagus. Misalnya pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi itu kan bagian dari kebudayaan yang baik Mas. Tingkah laku yang baik. Jadi kita jangan terbatas terhadap cuma seni pertunjukan, seni lukis, seni rupa. Tentunya perilaku-perilaku positif yang membuat kita menjadi ciptakan terus menerus dan menjadi hal yang baik itu mungkin dari budayaan dari Muhammadiyah. Banyak tuh sekarang ahad-ahad pagi yang ramai. Di situ kan kita tidak hanya gagas pengajian saja kan juga untuk berkumpul, bersilaturahmi, jajan, terus ngelarisi, pertukaran informasi itu kan bagian dari kebudayaan yang sangat nek ra menyang pengajian ahad pagi kok ana sing kurang seperti itu. Jadinya pengajian ahad pagi itu bisa nggak diorkestrasi dengan semangat berbudaya gitu. Bukan hanya sekedar pengajian tetapi ada nilai-nilai seni budaya yang mungkin bisa disiapkan oleh teman-teman lembaga seni budaya. Nah itu PR sekali juga Mas. Jadi biar pengajian itu tidak monoton. Saya tuh batin sendiri Pak Iwan. Jadi kenapa sih pengajian di Muhammadiyah apalagi di tingkat pimpinan dan di tingkat kota itu rasanya seperti seminar Mas. Nggak ada guyonnya. Nggak ada guyonnya. Jadi perlunya kita juga banyak melahirkan dai sing bisa nembang, bisa sedikit berpantun juga biar agak cair suasananya, biar ngaji guys ora yuk kudu sing abot-abot. Tapi kalau kajian pimpinan harus memang benar-benar ideologis pimpinan toh karena tapi kalau untuk jamaah yang apalagi yang berada di pelosok dan beririsan dengan banyak kebudayaan dan sebagainya tentunya ya saya rasa PR dai yang tentunya bisa sambil bersendagurau sambil berkesenian dan sebagainya mungkin perlu diwarnai yang seperti itu. Jadinya mungkin malah penting ya dari obrolan ini kita bisa membuat program kerjasama dengan majelis tablik nanti pelatihan dai berbudaya. Dai berbudaya, okay. Akan juga penting Mas kalau nanti dai ini itu mesau ya Mas. Dia memang pintar sekali menyampaikan. Tapi kalau nanti di pelosok misalnya di Samigaluh yang rata-rata lebih nyaman ketika menggunakan bahasa Jawa Kromo. Nah, itu kan kita juga perlu ada kolaborasi ngajari piye carane pidato nggo basa Jawa seperti simpel-simpelnya seperti itu Mas. Biar saya juga pengen belajar kalau itu bahasa Jawa itu. Biar penyampaiannya di masyarakat itu lebih nyaman didengar gitu loh. Janjane materinya bodoh tapi kalau kita ambyur ajar di lingkungan kan menjadi lebih seneng masyarakat. Oke, kembali lagi bicara berkaitan dengan seni budaya dari sisi yang spesifik ya.
berkaitan dengan tadi seni pertunjukan atau sastra dan bagaimana. Karena kita ini di DIY, mungkin Mas Dian bisa nggak mungkin menjelaskan sederhana peta seniman budayawan Muhammadiyah di DIY itu siapa aja sih kira-kira? Oh, personalnya Mas. Iya. Kalau personalnya ya kalau di seni sastra itu ya ada yang senior itu adalah Mbah Mustofa Wihasim, ada Pak Jabrohim, kemudian di seni sastra Jawa ada Bapak Akhir Lusono, kemudian di Pak Heni Astianto itu pengacara sekaligus Bisa sastrawan. diceritakan secara singkat nggak nama-nama yang Mas Dian tadi sebutkan itu kan tidak semua orang ngerti. Oh, Pak ya. Heni itu siapa, Pak Jab itu siapa? Pak Mustofa Wihasim itu adalah seorang sastrawan. Dia itu asli Kota Gede tapi tinggal di Kauman. Dia aktif di studio pertunjukan sastra, aktif menulis kaitannya dengan esai, kemudian sastra Indonesia. Kemudian karya-karyanya sudah banyak diterbitkan dan sudah pernah mendapatkan penghargaan karya dari Balai Badan Bahasa pengabdian selama berapa puluh tahun. Jadi gitu. Badan Bahasa memberikan anugerah pada beliau. Kemudian Pak Jabrohim adalah sastrawan senior juga. Beliau itu dosen di UAD, Iya, pernah di BBSI. Oh iya, pernah jadi dosen di UAD dosen di ya. UAD, dan dia sekarang juga aktif di seniman budayawan profetik kalau nggak salah. Itu iya. kemudian Bapak Akhir Lusono, seorang sastrawan Jawa, itu agak fenomenal tuh Pak Akhir Lusono. Pernah membaca Geguritan itu dari Gunung Merapi sampai Parangtritis kayak gitu. Gimana itu maksudnya jadinya? Jalan gitu? Enggak, nganggo pakai motor, memakai kostum Gatot Kaca, terus dia membaca puisi di Kaliurang, di Tugu, di Titik Nol, kemudian di Parangtritis kayak gitu. Fenomenal itu kalau Pak Akhir. Terakhir itu mau baca puisi di depan orang gila, tetapi nanti malah janjane sing loro siapa gitu seperti itu. Jadi enggak jadi katanya seperti itu. Kemudian kalau seni rupa ya yang ada Mas Jumaldi Alfi itu seorang perupa yang sudah dianugerahi karya-karyanya, pamerannya sudah sampai ke luar negeri. Sekarang studionya punya sarang building itu, jadi berkiprah di dunia seni rupa. Oke, ada tadi sastra, sekarang seni rupa, baru udah Alfi namanya ya? Iya, udah Alfi. Yang lain ada nggak itu seni rupa itu? Seni rupa ya ada Oke, kaligrafi. Pak siapa itu yang kaligrafi, malah lupa saya. Orang Gede. Pak Kalau saya tahunya Saiful Adnan. Pak Saiful Adnan itu, Pak Saiful Adnan itu sering diundang acara pameran saat Muhammadiyah ada acara. Kemudian kalau yang lokal-lokal ya insya Allah banyak, ada Pak Fakhru di Bantul, kemudian ada Pak Bambang. Banyak berupa ya mungkin kita kurang mengorkestrasi itu Pak Iwan, jadi belum secara bersama-sama kita. Nah kalau untuk yang sastrawan filolog ada, kalau di kami ada Bapak filolog itu yang senior malah profesor pertama perempuan Bu Hamamah Suratno Mas. Itu filolog. Kalau profesor pertama itu dia udah meninggal, Bu Baroroh. Bubaroroh Baret ya. Bu Hamamah, maaf. Bu Hamamah. Bu Baroroh ya. Iya. Itu kan benar-benar sesepuh kita di Muhammadiyah, seorang budayawan. Kemudian kalau seni pertunjukan siapa? Kalau seni pertunjukan ya kalau yang di lokal sini itu ya masih beririsan Mas. Jadi ada Mas Muhammad Bagus Febrianto. Itu kaitannya dengan pertunjukan kerawitan. Kemudian di sisi selatan ada rombongan Klojong. Kemudian kalau di Gunung Kidul ada rombongan campur sarinan Mas. Gitu. Pak Jayadi. Itu jadinya campur sari pakai campur saru enggak nih? Enggak, malah campur ngaji itu. Mas. Gitu. Ya kebetulan dia apa itu?
seorang pendakwah juga, guru agama Islam juga, Iya. seniman, dan kayaknya aktif menulis lagu juga Mas dia. Sering di YouTube juga launching lagu-lagu cover, baik lagu-lagunya beliau sendiri. Oke. Selanjutnya, maka orang itu kan sering memandang Muhammadiyah itu kering seni budaya, walaupun sudah ada lembaga seni budaya. Kan sering melihat orang Muhammadiyah kan kaku-kaku gitu loh. Apa itu penyebabnya kira-kira? Apakah seni budayanya kurang merasuk atau memang karakternya orang Muhammadiyah itu kaku-kaku seperti ini? Ya kompleks Mas, selain saya mikir ada ketakutan Mas, jadi ketakutan ketika harus koridornya, jadi malah dengan ketakutan mah nggak jalan-jalan. Kemarin pengalaman waktu tahun kemarin di BWM mengadakan milad, pagelaran milad itu kita langsung saja kita kolaborasikan, ada kerawitan, ada hadroh dan sebagainya. Yang penting kan tidak menyalahi dari koridor dan sudah dikonsultasikan dengan pimpinan dan juga majelis-majelis terkait, insya Allah bisa jalan. Jadi mungkin selain dari dua sisi Mas, ketakutan, kekakuan, kemudian dari kita sendiri belum mengajak kolaborasi dengan majelis lembaga yang lain, PR dari kami. Jadi ada rasa yang kurang tadi, mungkin kalau kita bisa kolaborasi dengan tablik, dengan majelis yang lain, mungkin saya rasa bumbu-bumbu seni budaya akan semakin mengakar di Muhammadiyah. Oh gitu. Kembali lagi ke tokoh-tokoh seniman budayawan Muhammadiyah. Kalau di tingkat nasional siapa itu kalau mungkin seniman budayawan Muhammadiyah yang mungkin sudah jadi maestro, baik yang mungkin sudah meninggal ataupun juga masih hidup di hari ini, menurut Mas Dian yang di tingkat nasional itu suaranya masih didengar gitu? Kalau Pak Taufik Ismail itu termasuk tidak ya? Kita kedekatannya itu ada kedekatan karena orang Minang gitu kira-kira. Yang jelas ya kalau di film ada Mas Hanung kan, Dewan Pakar dari Mas Hanung Bramantyo, film Sang Pencerah ya. Beliau kan juga Dewan Pakar dari LSB Pusat. Kemudian kalau musik ya ada Mas Dwiki Darmawan, beliau juga iya sering diajak Pak Din ya. Pak Din Samsudin, bahkan kemarin di kan yang Muktamar Solo juga kan Dwiki Darmawan. Jadi banyak sih Mas terkait dengan tokoh-tokoh nama besar, kemudian beberapa nama artis kayaknya masuk di Dewan Pakar juga, tapi siapa saja kan kurang tahu. Ya Mas Abrang juga itu kan dimasukkan di Dewan Pakar. Mas Abrang itu anaknya Mbah Nun. Mbah Nun ya. Ya Mbah Nun itu juga semi NU seni Muhammadiyah. Ya, Muhammadinu. Lalu nih loh Mbah Mustafa Hasyim tadi yang saya sampaikan juga rutin di Maiyahan Cak Nun juga itu. Iya, mendirikan organisasi namanya Muhammad Nahdiyin atau apa gitu. Itu percampuran antara NU dan Muhammadiyah itu. Lalu kalau menurut Mas Dian itu karakter-karakter dari seni budaya di Muhammadiyah itu apa sih yang diterima oleh orang-orang Muhammadiyah itu, atau kalau mungkin tidak mendapatkan mungkin bahasanya perlawanan tapi mungkin lebih halusnya tidak ditolak oleh orang-orang Muhammadiyah itu seni budaya yang gimana menurut Mas Dian? Seni budaya yang sederhana, apa adanya, dan tentunya tidak melanggar syariat Mas. Jadi kita tetap harus koridor-koridor kaitannya dengan seperti kalau misalnya syairnya juga kaitannya dengan misalnya seni pertunjukan musik ya, tentunya dalam berpakaian dan sebagainya mungkin jadi perhatian dari jamaah Muhammadiyah. Jadi mungkin ketika kita membuat produk seni budaya juga harus memperhatikan secara pakaian, kemudian kalau syair secara isinya juga agar tidak
senonoh lah gitu Mas, biar diterima. Dan kalau ajaran-ajaran kebaikan dan sebagainya seperti mocopat, kemudian panem bromo dan sebagainya itu kan masih layak diterima. Kemudian hadroh di Muhammadiyah juga punya hadroh loh, kemarin waktu di pagelaran itu juga. Hadroh itu jadinya apa? Hadroh itu alat musiknya apa hadroh Alat itu? musiknya ya terbang kayak gitu Mas. Terbangan itu ya? Kayak gitu. Oh, Kemudian membacakan syair-syair tentang kebaikan, tentang Rasulullah, tentang syair-syair tentang kebaikan. Jadi lebih bisa diterima. Mungkin hanya faktor lazim dan tidak lazim, tapi insya Allah produk-produk seni budaya yang dilahirkan dari teman-teman lembaga seni budaya dan juga mungkin guru-guru seni budaya pasti sudah akan memperhatikan kaitannya dengan hal-hal seperti penampilan dan sebagainya biar bisa diterima dari kalangan jamaah. Sama gini Mas, saya nggak menyampaikan krisis ya, tetapi bisakah lembaga seni budaya membuat peta jalan berkaitan dengan seniman budayawan Muhammadiyah mungkin khususnya di DIY yang mungkin sekarang sedang berproses, usianya masih 20-30 tahun, yang menurut Mas Dian itu punya potensi di kemudian hari akan menjadi maestro. Bisa nggak disebutkan nama-namanya biar nanti disiapkan sama LSB biar bisa menjadi maestro di masa depan orang-orang Muhammadiyah? Kalau nama-namanya itu masih gerambiang-gerambiang ya, karena kalau yang di usia 20 tahunan itu kan masih sama-sama berproses, tapi yang jelas media dan dukungan dukungan terkait dengan fasilitas kaitannya dengan moral maupun spiritual terhadap teman-teman yang berproses seni budaya di lingkungan Muhammadiyah pasti akan didukung oleh lembaga seni budaya. Malah teman-teman pengurus sih ibaratnya itu kan Mas jarang tampil sendiri, jadi kita benar-benar mendorong teman-teman yang memiliki potensi untuk benar-benar mengembangkan potensinya di jalur masing-masing, di jalur kesenian masing-masing. Selanjutnya apa agenda teman-teman dari lembaga seni budaya PWM sekarang atau mungkin ya yang sedang dilakukan atau juga mungkin yang mau direncanakan? Ya ini tadi Mas terkait dengan pendataan seniman budaya sebagai bekal peta penting jalan itu ya, penting pendataan sekali seniman ya. budayawan Ini biar itu kita ya. tahu benar ini mungkin diklasifikasi ini benar-benar Muhammadiyah ini bermitra dengan Muhammadiyah dan sebagainya, itu harus kita data biar nanti kita ketika akan berjalan itu lebih enak. Kemudian terkait dengan apa tadi Mas yang program program kira-kira terdekat nanti atau akan ada bincang budaya Mas, itu akan rutin kita laksanakan dalam bentuk konsep mimbar budaya, kemudian pentas-pentas pertunjukan dan juga penulisan babat Muhammadiyah Mas. Itu apa itu babat Muhammadiyah itu? penulisan manuskrip Mas, jadi penulisan cerita tentang lahirnya Muhammadiyah, dibikin tembang mocopat, kemudian ditulis menggunakan aksara Jawa, menggunakan kertas khusus. Nanti harapannya setelah berapa puluh tahun kan menjadi koleksi manuskrip yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sebagai produk karya sastra klasik Mas. Uri-uri karena mungkin dulu ketika di pustaka Muhammadiyah kan banyak penulisan-penulisan seperti itu, buku seperti itu, mungkin menghidupkan tradisi kembali walaupun kita berkemajuan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya modern, tetapi tidak ada salahnya lah kita juga mengagendakan kegiatan yang bersifat klasik lah, bukan kuno tetapi klasik lah. Iya. Ada lagi yang terdekat mungkin? Yang terdekat, kita akan mengundang penyair Mas, Presiden penyair Indonesia. Sutarji Kolsumbahri. Insya Allah nanti kita akan mengagendakan itu biar spirit budayawan sastrawan yang ada di lingkungan Muhammadiyah tambah terpecut untuk menginspirasi dari
Sutarji Khosum Bahri tadi, mendapatkan inspirasi dari beliau, seorang nama besar. Kebetulan ada acara di Jogja dan kita undang untuk berbincang, berdiskusi terkait dengan karya sastra. Oke. Terima kasih Mas Dian untuk obrol-obrolannya di Untold Story, tentu dengan tema seniman budayawan Muhammadiyah adakah? Jawabannya ada. Ada. Iya, tentu ada ya, walaupun tentu perlu teman-teman lembaga seni budaya PWM DIY untuk ya mencari sebanyak-banyaknya biar nanti bisa kita jadikan referensi ya. Terakhir Mas, bagaimana Mas Dian yang juga sebagai ketua lembaga seni budaya PWM DIY ini concern ke dalam seni apa kalau jenengan Mas? Kalau saya sih kebetulan background pendidikannya di sastra Jawa, jadi saya concernnya selain di sastra Jawa terkait dengan pelestarian bahasa dan aksara, Mas. Saya concernnya dengan pelestarian aksara dan tentunya bergerak di bahasa Jawa, Mas, pelestarian bahasa Jawa. Jadinya bisa nembang gitu. Bisa, insya Allah bisa nembang sedikit-sedikit Mas, tapi ya karena kemerduan itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, jadi tuh, cenderung saya di praktisi terkait dengan bahasa Jawa. Oh gitu, bahasa Jawa. Bisa nggak nembang gitu? Sedikit, sekarang? Ya boleh. Sekarang Mas? Sebagai penutup. Asmarandono puniki tibeng kata maning tresno sun kapilut suksma sihe riswari sesulih dewa yakti gesang akrama punggawaning ati tuhu tribawana tunggal setya. Yes, terima kasih Mas Dian. Nanti bagi pemirsa yang ingin tanya artinya langsung aja ketemu Mas Dian ya. Terima kasih untuk obrolan di Untold Story berkaitan dengan tema seni budaya. Teman-teman semuanya, berakhir sudah obrolan di Untold Story dengan Ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.